Buat sobat investor semua, gue juga mengerti mungkin sebagian daripada kalian ingin membeli kendaraan untuk kalian transportasi ke tempat kerjaan kalian. Nah, seperti yang ada di topik ini, yaitu kendaraan bisa berupa motor. Motornya Honda Beat lah ya, lebih spesifiknya. Nah, di sini gue akan coba mengandaikan diri gue sendiri apabila gue punya budget sekitar ya 5 juta, tapi gue ingin membeli Honda Beat yang harganya 17 juta. Apa yang akan gue lakukan? Nah, di video ini gue akan coba sharing aja pemikiran gue bagaimana caranya gue berinvestasi reksadana untuk mencapai target 17 juta itu untuk membeli motor. Nah, mudah-mudahan ini dapat menjadi gambaran buat sobat investor semua yang mungkin ingin membelikan kendaraan. Oke? Nah, penasaran seperti apa caranya menggunakan sistem robo-advisor yang ada di Bibit? Simak videonya setelah yang satu ini. Buat sobat investor semua, pasti penasaran kan, gimana sih caranya bisa membeli Honda Beat dengan menggunakan reksadana? Nah, buat sobat investor yang masih penasaran, tunggu dulu ya, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko, salah satu resikonya adalah penurunan. Yang ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Jadi, gimana sih caranya? Oke, jadi ini agak complicated juga guys, dan gue minta sobat investor semua yang sekarang menonton video ini, coba ambil secari kertas dan ditulis aja. Oke, kalau gue pribadi, dalam mencapai target untuk membeli Honda Beat itu yang harganya sekitar 17 juta, kalau gue dalam posisi seperti itu dan penghasilan gue sekitar 5 juta per bulan, ya, apa sih yang akan gue lakukan? Yang gue lakukan adalah gue berinvestasi rutin, ya, di reksadana selama 2 tahun, gue set 2 tahun, dan itu gue menyisikan 610.000 atau 600 berapa ribu, ya, selama 2 tahun itu. Jadi selama tiap bulan itu gue nyisihin segitu. Kenapa 600-an sekian itu? Karena ternyata setelah gue menggunakan salah satu fitur yang ada di Bibit juga, nah di situ ternyata cara gue untuk mencapai nominal tersebut dengan budget gue yang ada, itu dalam 2 tahun, gue set aja 600-an sekian ribu itu selama 2 tahun nih guys, gitu. Udah, nanti fokus gue adalah menyisikan di sana. Nah, 600-an sekian ribu itu sama dengan 12,2% dari total pendapatan gue setiap bulan. Nah, total pendapatan gue setiap bulan kan 5 juta. Ya 12,2%-nya sekitar segitu. Nah, berarti gimana caranya gue bisa membagi keuangan gue pada saat gue punya tujuan besar seperti itu? Oke, kan 12,2% itu digunakan buat buat kita fokus untuk mencapai beli Honda Beat ini nih. Nah, sisanya 8%-an, ya, 8% atau 7%, 7% aja. 7%-nya itu gue gunain buat di dana darurat. Jadi gue save buat dana darurat. Sisanya 70%-nya, ya, itu buat kebutuhan sehari-hari. Nah, kenapa kebutuhan sehari-hari itu gede banget, gitu kan? Karena memang kalau misalkan kita tahu ya, untuk yang penghasilannya kecil seperti itu, 5 juta, jadi otomatis pasti kebutuhan akan lebih banyak porsinya. Dan keinginan kita harus kita korbanin. Kan intinya gini, kalau kamu tahu teori keuangan itu 50, 30, 20 kan. 50% buat kebutuhan, 30% buat keinginan, 20% buat saving. Nah, ini di sini karena kalian punya budgetnya tidak banyak atau pendapatan tidak banyak, ya otomatis kalian harus mengorbankan keinginan. Nah, jatuhnya kebutuhannya lebih gede, 70%. Nah, sisanya itu buat dana darurat
sama yang tadi tujuan kalian untuk membeli motor gitu. Kalau gue sih seperti itu gitu, dan itu gue rutin sampai 2 tahun. Nah, masalah hasilnya mungkin itu kan jatuhnya kurang lebih ya kalau di reksadana. Bisa jadi lebih, bisa jadi kurang, bisa jadi pas juga gitu. Tapi seenggaknya kalaupun misalkan katakan jeleknya lah, gue tidak tercapai lah hasilnya segitu. Ya udah, gue beli motor yang lebih murah lagi. Toh hasilnya kan ya kurang lebih segitu. Kalaupun kurang, oh ya udah ada kok motor lain juga yang bisa dibeli segitu gitu. Ini kan dengan asumsi kalian membeli motor baru. Kalau kalian membeli motor yang second tentu akan lebih murah lagi gitu. Seperti itu. Dan sebenarnya bisa loh kalian dengan nominal segini untuk membeli kendaraan gitu ya. Terutama mungkin kendaraan akan membantu kegiatan sehari-hari kalian dalam bekerja. Seperti itu. Oke semuanya, kalau setelah ini kalian tertarik untuk ya berinvestasi di reksadana di aplikasi Bibit, kamu bisa pakai kode referral saya yang ada di bawah. Atau kalian pengen belajar lagi lebih dalam lagi soal reksadana, kalian bisa cek di Dana Darurat gue juga playlistnya. Nanti kalian pelajarin, itu ada edukasi juga soal reksadana. Oke semuanya, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.